Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang, selamat bergabung di channel saya. Perkenalkan, saya Fatima. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau membedah topik yang mungkin agak berat ya, sensitif, tapi ini agak krusial untuk dibahas di tengah konteks masyarakat kita saat ini. Nah, kita akan bicara tentang mengupas sisi gelap peran kesehatan mental pada perilaku pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Nah, teman-teman, selama ini ketika kita mendengar KDRT, fokus kita secara alamiah ya, dan memang mungkin sudah sepatutnya pasti akan tertuju kepada korban. Nah, kita bicara tentang trauma korban, kemudian perlindungan korban, kemudian pemulihan korban. Namun teman-teman, yang menjadi perhatian khusus ya, yang yang perlu kita perhatikan untuk memutus mata rantai kekerasan ini secara tuntas, tentu ada satu pertanyaan besar ya di antara kita yang mungkin jarang dikupas gitu ya, jarang kita menjadi perhatian untuk kita gitu. Nah, apa sih yang sebenarnya ada di dalam isi kepala, pikiran orang atau pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut? Apa sebenarnya yang ada di kepalanya? Nah, teman-teman, apakah KDRT ini memang sebuah kejahatan karakter atau ada dinamika gangguan kesehatan mental yang melatar belakangi perilaku tersebut? Nah, mari kita kaji secara ilmiah, edukatif, dan mendalam selama beberapa menit ke depan. Nah, teman-teman, mari kita lihat fakta di lapangan bahwa berdasarkan dari data dari Komnas Perempuan maupun laporan catatan tahunan, bahwa kasus KDRT di Indonesia itu terus meningkat dari tahun ke tahun, terus menduduki posisi yang tinggi dalam ranah kekerasan terhadap perempuan. Nah, bentuknya tidak hanya kekerasan fisik, teman-teman. Ternyata kalau kekerasan fisik ya mungkin seperti dipukul, dijambak, dan lain sebagainya. Tapi yang tidak kalah banyak terjadi itu justru kekerasan psikis, seperti kekerasan verbal, psikis, ancaman, manipulasi, kekerasan seksual, hingga pada tahap penelantaran ekonomi. Nah, yang mengerikan, KDRT ini seringkali menjadi fenomena gunung es. Apa yang tampak di media atau yang dilaporkan kepada polisi hanyalah sebagian kecil saja dari realitas yang terjadi di balik pintu rumah tangga yang tertutup sangat rapat. Nah, mengapa topik ini menjadi sangat penting dalam studi psikologi kesehatan mental? Karena masyarakat kita seringkali menyederhanakan masalah ini, bahkan dinormalisasi gitu ya. Jadi ketika ada kasus KDRT, masyarakat langsung hanya melebeli pelaku dengan sebutan monster ya, kurang iman lah, kemudian mungkin temperamental yang buruk. Nah, pelabelan ini sebenarnya tidak salah ya secara moral, secara sosial gitu. Tapi secara ilmiah, pelabelan ini tentu tidak menyelesaikan akar masalah. Nah, jadi kalau kita hanya melihat KDRT sebagai masalah kriminalitas tanpa memahami aspek psikologis pelakunya, kita hanya akan memenjarakan pelaku tanpa pernah menyembuhkan atau menangani akar masalahnya. Nah, ketika mereka keluar dari penjara, tentu mereka juga bisa membangun hubungan baru dan tidak menutup kemungkinan perilaku tersebut akan berpotensi besar untuk berulang dilakukan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang mari kita bedah dari kacamata psikologi. Apa sih peran kesehatan mental terhadap perilaku pelaku KDRT? Nah, di sini saya kalau saya membaginya dalam 3 dimensi psikologis utama ya. Pertama, itu
siklus kekerasan antar generasi. Nah, di sini dalam teori pembelajaran sosial Bandura menjelaskan bahwa perilaku manusia sebagian besar itu dipelajari melalui observasi dan imitasi. Nah, banyak pelaku KDRT yang ternyata merupakan korban kekerasan di masa kecilnya, atau mungkin mereka tumbuh besar dengan lingkungan atau melihat ayahnya atau ibunya yang memukul pasangannya, ayahnya memukul ibunya, ibunya memukul ayahnya. Nah, dalam kesehatan mental ini menciptakan trauma masa kecil ya, yang tidak terselesaikan. Nah, maka mereka menginternalisasi konsep bahwa kekerasan adalah cara yang valid untuk menyelesaikan konflik atau mempertahankan kendali di dalam rumah tangga. Nah, itu konsep yang ada kalau kita pandang dari kacamata siklus kekerasan antar generasi, yaitu menurut Bandura seperti itu ya. Yang kedua, itu adalah gangguan kepribadian dan regulasi emosi. Nah, secara klinis, teman-teman, beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa ada korelasi antara perilaku KDRT dan gangguan kepribadian tertentu pada pelaku. Nah, di antaranya nih, pertama, satu ya, antisocial personality disorder atau ASPD ya. Nah, di sini dimana pelaku itu memiliki empati yang sangat rendah dan tidak merasa bersalah ketika atau setelah menyakiti orang lain. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah borderline personality disorder atau BPD. Nah, ini ditandai dengan ketidakstabilan emosi yang ekstrim. Nah, ketakutan luar biasa atas penolakan atau ditinggalkan, maka akhirnya dimanifestasikan dalam bentuk posesif yang berlebihan dan ledakan kemarahan yang mungkin kasar, kemudian sangat agresif. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah impulse control disorder atau kegagalan dalam regulasi emosi. Nah, ini juga yang memegang peranan sangat penting, bahwa pelaku itu tidak memiliki mekanisme coping yang sehat saat menghadapi tekanan-tekanan kehidupan ya, seperti masalah ekonomi, tekanan pekerjaan, sehingga menimbulkan frustasi yang kemudian diungkapkan atau diekspresikan atau dilimpahkan dalam bentuk agresi fisik kepada orang-orang terdekat. Maka tidak heran ketika mungkin ketika bermasalah di tempat pekerjaan, itu akhirnya ketika pulang ke rumah, pelaku tersebut akan mengungkapkan, mengekspresikan kekesalannya, kemarahannya itu kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau tadi kita bicara tentang sisi psikologis, gangguan kepribadian dan regulasi emosi yang kedua tadi. Nah, yang ketiga ini yang terakhir, kebutuhan akan power dan kontrol. Nah, kebutuhan akan kekuasaan dan kendali ya. Jadi dalam psikologi sosial, KDRT itu seringkali dipicu oleh rasa insecure gitu ya, yang mendalam dari dalam diri si pelaku. Ketika pelaku merasa tidak berdaya di lingkungannya, misalnya kayak tadi mungkin dipecat dari pekerjaannya, atau mungkin bermasalah dalam proyeknya, atau mungkin tiba-tiba ada masalah dalam circle-nya seperti itu. Nah, kemudian mereka akan mencari kompensasi dengan cara mendominasi lingkungan domestik ya, rumah tangga seperti itu ya, karena dimana mereka di situ merasa punya kekuatan, merasa punya power gitu, yang mereka tidak bisa mereka salurkan di luar, kemudian disalurkan di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya, baik itu istri maupun
anak-anaknya. Nah, seperti itu. Nah, mereka kemudian menghalalkan atau menggunakan kekerasan sebagai alat untuk menanamkan ancaman, rasa takut agar mereka bisa memegang kendali penuh atas hidup orang lain. Nah, itu jadi beberapa pemicu secara psikologis, sehingga kalau kita mau memandang dari sudut pandang psikologis, kenapa pelaku kekerasan seksual itu bisa terjadi seperti itu. Nah, teman-teman, setelah kita memahami dinamika psikologis ini, apa yang teman-teman dapatkan? Apa mungkin yang teman-teman dapatkan gitu? Yang pertama mungkin teman-teman bisa memahami kesehatan mental pelaku. Gini teman-teman, jadi kita coba memahami kesehatan mental pelaku itu bukan berarti memaklumi, memaafkan atau menormalisasi tindakan-tindakan kekerasan mereka. Namun kekerasan itu tetaplah sebuah kejahatan kriminal dan pelanggaran HAM yang harus ditindak secara tegas jika perlu. Namun memahami kondisi secara psikologis, memahami mental mereka itu akan membantu kita untuk merancang intervensi yang tepat. Nah, teman-teman, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita butuh program rehabilitasi psikologis bagi pelaku. Nah, di beberapa negara maju sebenarnya selain hukuman pidana, pelaku KDRT itu diwajibkan menjalani semacam terapi kognitif perilaku atau CBT untuk menstruktur ulang cara berpikir mereka. Jadi kan perilaku itu berangkat dari cara berpikir seperti itu. Nah, maka di beberapa negara itu memang diwajibkan untuk mengikuti yang namanya terapi perilaku, terapi kognitif perilaku seperti itu. Nah, melatih regulasi emosi dan menyembuhkan trauma masa lalu mereka. Karena kalau kita lihat tadi ya, dari 3 hal yang melatar belakangnya itu teori-teori psikologis itu, jadi salah satunya itu karena adanya trauma masa kecil sehingga masih terbawa menormalisasi adanya tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mereka pada saat ini seperti itu. Jika aspek mental ini tidak disentuh, pelaku akan tetap menjadi ancaman berjalan bagi siapapun nanti pasangan mereka kelak gitu ya. Jadi alangkah memang tujuannya itu memang untuk memutus mata rantai. Jadi pelaku ini harus kita pahami dari sisi yang berbeda seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu pentingnya edukasi pranikah yang komprehensif. Nah, masyarakat perlu diedukasi bahwa kesehatan mental yang stabil itu adalah modal utama sebelum memutuskan membangun rumah tangga. Nah, kita harus belajar nih gimana cara mengelola stres, bagaimana komunikasi secara asertif, dan bagaimana menyelesaikan konflik itu tanpa kekerasan. Maka ini hubungannya erat banget dengan yang namanya ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu bahwa memang sebuah keluarga yang mampu menghadapi badai rumah tangga secara kokoh, salah satunya itu menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Nah, itu ya teman-teman. Sebagai penutup dari podcast monolog pada hari ini, saya ingin merefleksikan bahwa rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang paling aman dan menenangkan untuk kita di dunia ini. Bukan justru menjadi tempat yang paling meneror kesehatan mental kita. Nah, memutus mata rantai KDRT membutuhkan kerjasama kita semuanya, mulai dari penegakan hukum yang adil untuk korban hingga ke intervensi psikologis yang tepat untuk pelaku, dan tentu saja untuk intervensi psikologis untuk korban juga. Nah, semoga podcast
singkat ini bisa memberikan perspektif baru, pemahaman yang lebih mendalam, serta mengedukasi kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan mental demi menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan, sehingga tercipta ketahanan keluarga yang saya pribadi sangat mengharapkan masukan, kritik, serta opini dari teman-teman sekalian. Silakan tuliskan tanggapan dan opini kalian di kolom komentar di bawah ini. Nah, teman-teman, sampai jumpa di video podcast berikutnya. Tetap jaga kesehatan mental kalian dan stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.